Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat. Masih Masih. masih dan harus Semongko. dan selalu semangat ya Pak Malik ya. Ya, Baik, Bapak semongko. kan bertemu lagi kita di kesempatan kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk pada materi, saya minta satu orang dari Bapak atau Ibu yang piket hari ini untuk membuka pelajaran di kelas. Silakan yang piket. Bu Andri. Ya, Pak Bu Erni atau Bu Andri yang piket. Karena kelas kita ini hanya tinggal 3 ya, 3 orangnya izin tapi tidak bisa masuk katanya seperti itu. Ya. Ya udah, mari teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini mendapat manfaat dan bernilai ibadah. Berdoa mulai. Selesai. Silahkan Bu Kiki. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang punya ice breaking untuk menghangatkan suasana kita di pertemuan kali ini. Pak Malik mungkin? Adanya es campur, Bu, tadi. Oke. Kalau gitu Tidak, kita Bu. nyanyi-nyanyi dulu Teler, ya. Pak. Teler, Pak. Ya. Kita hari ini kita nyanyi-nyanyi dulu, kita buat serileks mungkin agar materi kita hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin kita akan bernyanyi dulu. Saya kasih nadanya dulu ya. Jadi nadanya seperti ini. Bukan karena terpaksa ku ikut PSP, bukan karena dipaksa ku ikut PSP, tapi karena semangat ku ikut PSP, semangat ku terus semangat. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu, mudah kan? Oke. Ini untuk menyemangati diri sendiri ya, memotivasi diri sendiri bahwa saya ikut PSP karena semangat saya untuk bisa berubah. Ya. Baik, 1, 2, 3. Mikrofonnya semua dihidupkan, yuk. Bukan karena terpaksa ku ikut PSP, bukan karena dipaksa ikut PSP, tapi karena semangat ikut PSP, semangat ku terus semangat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga kita harus selalu semangat, kondisi apapun, kurikulum berubah-berubah boleh, tapi semangat kita tidak boleh berubah, harus selalu semangat. Oke Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas tentang kerangka kurikulum sekolah penggerak. Baik, saya akan share screen dulu untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, apakah tampilan dari screen saya sudah masuk? Share screen saya sudah masuk? Bisa dipahami? Bisa dilihat? Sudah Ibu, maksudnya? sudah. Oke, bisa. Bisa dilihat ya. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada kerangka kurikulum sekolah penggerak, jadi kita harus tahu dulu kerangka dasar kurikulumnya seperti apa, profil pelajar Pancasila itu seperti apa, struktur kurikulum itu seperti apa, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen itu seperti apa. Nah, pembaharuan ya Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi pembaruan pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi ini hanya bentuk meneruskan saja, bukan bentuk baru. Jadi meneruskan inisiasi dari kurikulum sebelumnya. Yang biasanya gini ya, berbasis kompetensi. Jadi berbasis kompetensi dalam sekolah penggerak yang dimaksudkan itu apa? Jadi ada pengetahuan, keterampilan, sikap yang dirangkai dalam satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Jadi semuanya disatukan membangun kompetensi yang utuh. Hal ini dinyatakan sebagai capaian pembelajaran atau disebut dengan singkatan CP. Nah, dalam capaian pembelajaran inilah Bapak dan Ibu, kita akan mengetahui tujuan apa, capaian apa yang akan kita dapatkan. Kemudian dari pembelajaran yang fleksibel maksudnya seperti apa? Jadi CP atau capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase, biasanya 2-3 tahun per fase. Kalau di SMP biasanya kita masuk pada fase D. Nanti kita akan berbicara fase A, B, C, itu ada sampai pada fase F. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya di SMP itu, tingkat SMP itu adalah fase D, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Jadi harus disesuaikan. Adapun muatan atau konten dalam pembelajaran itu dikurangi. Kenapa? Agar peserta didik memiliki waktu yang memadai. Jadi ada waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian bagaimana karakter Pancasilanya bisa tercapai? Jadi karakter Pancasila itu adalah sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau yang disebut dengan proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Yang profil pelajar Pancasila ada yang tahu di materi sebelumnya sudah dipelajari. Mungkin ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Andri. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif, bergotong royong, kemudian inovatif. Satunya berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Oke, sudah dipahami insya Allah, sudah di luar kepala ya Bapak dan Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila sudah sering kita dengar. Kemudian ada pun kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali itu dikuatkan. Jadi sekolah penggerak ini adalah menguatkan dari kebijakan kurikulum sebelumnya, di mana struktur minimumnya itu pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Jadi ditentukan, kita menentukan visi dulu, kemudian menentukan misi dulu, kemudian sumber dayanya bagaimana. Nah, itu nanti akan masuk pada LMS di berikutnya. Sekarang masih fokus pada bagaimana kita akan membentuk kerangka dari kurikulum sekolah penggerak. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum sekolah, kerangka kurikulum sekolah penggerak itu? Jadi dari otonominya juga, dari otonomi kurikulum itu memberikan kemerdekaan. Jadi otonomi dari sekolah penggerak itu adalah memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Jadi harus relevan dan kontekstual. Kemudian pemerintah juga menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dan merancang pembelajaran. Jadi ini sudah ada panduan yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa kita gunakan. Adapun sederhananya perubahan yang seminimal mungkin, namun ada beberapa aspek yang harus berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Seperti tujuan, arah perubahan, dan rancangannya itu jelas dan mudah juga dipahami oleh sekolah dan pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gotong royongnya? Gotong royong itu adalah mengembangkan. Jadi pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya itu dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah,
dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi stakeholder dalam sekolah tersebut itu masuk pada penguatan kebijakan kurikulum berbasis konteks. Kemudian saya lanjutkan. Nah, dalam sekolah penggerak kita juga sering ya istilah literasi dan numerasi. Jadi penguatan literasi dan numerasi dalam sekolah penggerak itu juga sangat dibutuhkan. Jadi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Ingat, kita kalau mengingat literasi pasti berhubungan dengan bahasa Indonesia. Kalau numerasi pasti berhubungan dengan matematika. Tidak seperti itu. Jadi penguatan literasi dan numerasi itu bisa digunakan oleh semua mata pelajaran. Jadi kompetensi dasarnya akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lainnya yang dibangun di semua mata pelajaran itu bisa menggunakan penguatan literasi dan numerasi. Contohnya bagaimana? Contohnya, ketika kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Contoh misalkan dalam di bahasa Indonesia khususnya ya, ada sebuah grafik, kemudian kita menentukan berapa persen yang ikut ekstrakurikuler futsal. Jadi itu masuk pada literasi dan numerasi. Kemudian inilah Bapak dan Ibu, pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK, pusat unggulan di organisasi berdasarkan struktur. Jadi ini adalah bentuk strukturnya, di mana struktur kurikulum sekolah penggerak itu dimulai dari PAUD. Jadi ada PAUD, ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Jadi yang PAUD 5-6 tahun, kemudian SD ada perubahan mata pelajaran, mungkin saya langsung fokus pada yang SMP karena kita pembelajarannya masuk pada ranah SMP. Nah, SMP ada beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP. Jadi kalau di kurikulum 2013 ada informatika sebagai mata pelajaran pilihan itu menjadi pertimbangan ketersediaannya guru. Jadi ada guru khusus TIK, guru TIK. Tapi dalam kurikulum sekolah penggerak itu arah perubahan pembelajarannya adalah informatika itu sebagai mata pelajaran wajib. Jadi guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Jadi buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran lain. Jadi guru di sini harus sudah dituntut untuk bisa harus bisa terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi guru-guru itu apalagi kalau yang biasanya yang, mohon maaf ya Pak Malik, guru-guru senior misalkan ya, saya katakan guru-guru senior itu biasanya katakan seperti ini, dulu tidak ada laptop, jadi kita manual, saya tidak tahu mengoperasikan. Nah, di zaman sekarang itu sudah tidak ada kata-kata seperti itu lagi. Guru senior maupun guru junior harus sudah bisa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ada juga perubahan dalam alokasi waktu pembelajaran. Jadi kalau di SMP, kalau dulu PAI itu 108 per tahun, sekarang berubah. Jadi menjadi 33%-nya. Jadi di sini di tabel ini Bapak dan Ibu bisa dilihat PKN itu dari per minggunya 3, di sini kan totalnya 108 nih. Jadi dari 3 menjadi 2 per minggu tatap muka. Bahasa Indonesia, kayaknya bahasa Indonesia tetap 6. Bahasa Inggris ini juga berkurang, jadi ada muatan-muatan yang dirampingkan. Kemudian, sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak dan Ibu bisa memahami atau masih ada pertanyaan? Terlalu cepat penjelasan saya? Tidak, Bu. Paham. Ya, baik. Kemudian saya lanjutkan. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Semoga terlihat juga. Kita masuk pada kerangka. Jadi kalau tadi sudah masuk pada jumlah alokasi waktu, sekarang masuk pada prinsip pembelajaran dan asesmen. Mengapa harus prinsip? Jadi nilai-nilai yang
melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas itu harus benar-benar dimulai dari prinsip kita. Jadi bukan pendekatan atau teknik konkret dalam pengajaran dan melakukan asesmen. Jadi kita harus melakukan asesmen dulu dalam penerapan sekolah penggerak. Jadi di sini prinsip pembelajaran dan asesmen penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Kemudian guru juga perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Misalnya, ketika menggunakan rubrik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Jangan asal memberikan rubrik, yang penting saya memberi rubrik, tujuannya nggak jelas, kemudian alurnya juga nggak jelas, tidak seperti itu. Jadi kita harus mulai sekarang sudah mulai mengarahkan. Jadi kita harus tahu mengapa instrumen tersebut harus kita berikan kepada siswa. Tujuannya untuk apa? Capaian pembelajarannya untuk apa? Arahnya kemana? Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila juga perlu terwujudnya pembelajaran yang ini ya, Bapak dan Ibu bisa dibaca sendiri di slide, semoga bisa terbaca. Jadi dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat itu, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik, kemudian relevan, pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, kemudian berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila dan perlu terwujud pembelajaran tersebut dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mendownload sendiri. Ini ada dalam LMS Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian itu seperti apa sih bentuknya? Kemudian harus bagaimana sih? Ya, di sini sudah terpaparkan semua dalam LMS Bapak dan Ibu, nanti bisa di-download. Kemudian selanjutnya menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Maksudnya seperti apa? Pasti kita bertanya-tanya. Jadi setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak. Jadi tidak memandang, istilahnya kita tidak memandang anaknya konglomerat, anaknya sultan, anaknya petani, anaknya nelayan. Kita tidak memandang itu. Yang kita pandang adalah hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah. Jadi tidak melihat status sosial mereka, tapi kita harus berpedoman untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu, jadi banyak yang harus kita benahi ya dari pembelajaran kemarin, bukan pas lantas berubah, tapi kita menguatkan di sini. Jadi ada beberapa hal yang harus diubah dan ada beberapa hal yang harus dikembangkan agar pencapaiannya benar-benar bisa fokus pada tujuan pembelajar dalam sekolah penggerak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ini bisa slide yang saya share ya, bisa di-download kembali di LMS Bapak dan Ibu. Adapun prinsip asesmen untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud asesmen yang seperti berikut. Ini ada 5 ya Bapak dan Ibu. Merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian perlu juga dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jangan hanya sekedar kita harus mengeluarkan asesmen tanpa ada rancangan atau tanpa ada tujuan. Nah, itu sama saja kita memasak sayur tanpa garam. Jadi hambar, tidak ada rasanya. Kemudian dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, serta memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan dengan langkah selanjutnya. Kemudian ada 4 dan 5. Sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu kita melaporkan. Jadi ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi kita harus melaporkan perkembangan pencapaian peserta didik itu seperti apa. Apakah sudah mulai berkembang, atau malah menurun, atau masih stagnan, atau masih tetap seperti itu.
Oke, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai prinsip dari asesmen ini untuk membuat kerangka pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak? Saya kira sudah jelas, Bu. Baik, kalau tidak ada, jangan lupa Bapak dan Ibu dalam LMS itu kita sekarang kan sinkronus. Dalam asinkronus, LMS itu kita akan mengeksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi kontekstual. Harapannya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan tugas sebelum deadline waktu yang sudah kita sepakati di awal. Jadi jika melewati deadline dari tugas dikumpulkan lebih dari deadline yang sudah kita sepakati, Ibu anggap kalian terlambat dalam mengumpulkan tugas. Dan juga konteksnya diperhatikan juga kata kunci pertanyaan. Jangan asal menjawab ya Bapak dan Ibu. Yang ditanyakan mengapa, jawabannya bagaimana. Itu kan nggak nyambung. Yang ditanyakan warna pelangi, jawabannya balonku warna merah. Itu kan nggak menyambung. Ya, jadi harus sesuai dengan konteks pertanyaannya. Kita lihat kata kuncinya apa, baru bisa dijawab. Oke Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah menandakan kita untuk mengakhiri kelas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya tanyakan kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Saya kira semua cukup jelas, Bu. Semua cukup jelas. Semoga semangat kita terus membara sampai pada pertemuan akhir kita di PSP ini ya Bapak dan Ibu. Bahkan sampai kita melaksanakan di sekolah kita masing-masing. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saatnya kita untuk menutup kelas pada pertemuan kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya besok pada pukul 07.30 sudah harus masuk kelas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ibu tunggu tugas kalian di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali berikutnya yang tadi Waalaikumsalam pagi untuk warahmatullahi menutup kelas wabarakatuh. kita di pertemuan hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas ilmu yang sudah diberikan dan menjadi pencerahan buat kami untuk lebih baik ke depannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.